Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat kesediaannya untuk tetap mempunyai kerinduan untuk belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama diberkati melalui kitab Ayub yang ke-13, saudara-saudara. Bagaimana Ayub menanggapi setiap mungkin penghiburan dari teman-temannya di saat dia berkeluh kesah. Nah, keadaan ini sebenarnya juga sering kali kita alami di dalam kehidupan kita. Tapi yuk kita mau merenungkan bersama-sama, kita mau pelajari. Kira-kira apa-apa saja yang bisa kita dapatkan di dalam setiap kata, di dalam setiap kalimat yang Tuhan nyatakan di dalam kitab Ayub ini. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sujud menyembah dalam hadirat-Mu, Tuhan, Kau baik. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Oh haleluya, dalam hidup selamanya ramai Tuhan. Hinarama Shankarama Yaraya Kami puji Yang layak. Oh Tinamarama Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami ya Allahku. Dan kami percaya ya Tuhan, hikmat yang daripadamu yang memimpin jalan-jalan hidup kami, kekuatan yang daripadamu yang senantiasa memampukan kami melewati badai hidup, melewati persoalan, melewati tantangan, dan melewati segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Dan kami percaya ya Tuhan, hari ini kami boleh disegarkan, kami boleh dikuatkan melalui ayat-ayat yang akan dibacakan hari ini. Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami untuk mengajar, untuk menerima, bahkan Tuhan untuk menikmati setiap perkataan Tuhan yang indah melalui hamba-Mu Ayub Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita siapkan hati kita, telinga kita. Banyak orang yang bilang bahwa kitab Ayub itu merupakan kitab yang sulit untuk dipahami. Nah, kami sendiri para pengajar mempersiapkan kitab ini tentunya dengan berbagai referensi ya saudara-saudara, sehingga kita bisa paham apa sih sebenarnya yang hendak Allah sampaikan, yang hendak Allah nyatakan melalui segala sesuatu yang terjadi di dalam kitab Ayub. Kenapa dikatakan teman-temannya ini annoying, mengganggu. Padahal kalau kita baca-baca, mereka mengatakan sesuatu yang benar gitu ya, saudara-saudara. Tapi dari setiap perkataan-perkataan ini mari kita sama-sama pelan-pelan merenungkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Ayub, apa yang dialami Ayub, dan bagaimana teman-temannya yang berusaha menghibur Ayub. Kemudian di tengah segala sesuatu yang tidak pernah matching ini, tidak pernah saling sinkron ini, bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu bahwa ini terjadi di dalam kehidupan kita juga hari-hari ini. Nah, kita baca di dalam Ayub 13, perikopnya adalah Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Kalau kita lihat saudara-saudara, mulai dari pasal 6 ya, itu disampaikan mengenai kegalauan hati Ayub, mulai dari amarahnya, keputusasaan Ayub, ketakutannya terhadap kedahsyatan Allah. Ayub takut dengan kedahsyatan Allah. Dia takut bila Allah hadir, tapi dia juga takut bila Allah tidak hadir. Jadi serba salah. Yang dialami Ayub pada saat-saat ini adalah perasaan yang tidak tenang, perasaan yang serba salah, kacau. Nah, di dalam pasal yang ke-13 ini, Ayub berusaha mempertahankan statementnya, kejujurannya, perilakunya. Dia ingin membela perkaranya di hadapan Allah dan di hadapan teman-temannya. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Ayub berkata, "Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah." Nah, ini menggambarkan bagaimana Ayub itu memahami sebenarnya hikmat dan kemahakuasaan Allah dalam hidupnya. Ayub sedang menimpali kata-kata perkataan dari Sofar temannya, di mana Sofar ini menganjurkan supaya Ayub itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kamu harus mengakui kesalahanmu. Sofar ini membuat pernyataan yang hanya berasal dari dugaan-dugaannya saja. Dia tidak mengerti fakta yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh Ayub. Dia hanya melihat kejadian hari ini dan dia hanya menduga-duga tanpa sebuah alasan atau bukti yang terjadi atas kasus Ayub ini. Nah, pernyataan-pernyataan Sofar ini lebih kepada penghakiman, saudara-saudara. Jadi Ayub ini merasa bahwa dia seperti tertuduh, seolah-olah Ayub yang berdosa, seolah-olah Ayub itu memang layak untuk dihukum, sehingga dia mengalami kesengsaraan yang hari itu dia alami. Dan Ayub nggak terima, saudara-saudara. Ayub
menyangkal perkataan-perkataan Sofar itu. Ayub bahkan mengatakan bahwa aku mau membicarakan langsung permasalahanku dengan Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat, sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Ini Ayub lagi marah, saudara-saudara. Di dalam ayat 4-6 ini dia tahu, dia juga seorang pendosa. Tapi dia tahu pasti bahwa penderitaannya itu gak ada sangkut paut dengan dosa yang dalam pikiran teman-temannya dia lakukan. Dia nggak merasa melakukan itu semua. Sehingga dia ngomong nih, dia marah. Dia bilang sama teman-temannya bahwa sahabat-sahabatnya itu adalah tabib palsu yang hanya menutupi persoalan yang sedang dia hadapi. Makin pusing ketika Ayub harus mendengar statement-statement mereka. Dan Ayub memerintahkan kepada mereka, lebih baik kamu diam daripada kamu berkata-kata. Nah mungkin ini kejadian ini terjadi di dalam kehidupan kita ya saudara-saudara. Ketika kita curhat sama teman, lalu tiba-tiba teman kita itu mengatakan sesuatu yang gak kita perbuat kok. Malah membuat kita itu sebagai tertuduh. Ini dialami oleh Ayub pada saat ini. Di ayat yang selanjutnya, sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak berbicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutantang dalam genggamanku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap padanya. Saudara-saudara, ini luapan isi hati Ayub. Dia jengkel terhadap perkataan teman-temannya. Ibaratnya seperti orang yang sedang jatuh dan tertimpa tangga. Dia dalam keadaan menderita, teman-temannya berusaha menghibur dengan membuat dia sebagai seorang tertuduh. Ayub bilang bahwa Ayub akan mempertanggungjawabkan kesalahannya jika dia memang melakukan dosa. Tapi di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Ayub yakin bahwa dirinya itu tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa gak ada seorang pun yang bersalah yang dapat menghadap Tuhan tanpa dihukum. Maka dia berusaha ingin memberanikan diri, berusaha untuk mau menyampaikan apa yang dia lakukan. Sedangkan apa yang dia derita itu tidak pada tempatnya. Nah, di sini Ayub ingin membela perkaranya di hadapan Allah. Di ayat yang ke-17 kita lihat, dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Ini adalah pembelaan diri. Ketika di ayat yang ke-18, Ayub dengan yakin mengatakan bahwa dirinya benar. Aku yakin aku dapat menghadap Allah karena aku yakin bahwa aku tidak bersalah. Kemudian di ayat yang ke-20, hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini. Dia memohon kepada Allah. Maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Di sini Ayub mulai ragu-ragu. Dia juga sebenarnya merasa takut menghadapi Allah. Karena Ayub itu takut waktu Allah hadir, tapi Ayub juga takut kalau Allah itu gak hadir. Maka di sini Ayub memohon dua hal kepada Allah. Yang pertama, jauhkanlah kiranya
tanganmu daripadaku, tangan Tuhan daripada hidupnya. Ayub ingin dibebaskan dari setiap penderitaan yang hari itu menimpa dia. Begitu dahsyat malapetaka itu menimpa hidupnya. Dan kemudian permohonan Ayub yang kedua adalah bagaimana kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Karena yang lebih penting, janganlah Ayub ini dienyahkan dari kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub ini hidup takut akan Allah. Dia juga takut kalau Allah makin marah pada dirinya. Kemudian di ayat yang ke-22, panggillah aku, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Di sini curahan hatinya Ayub, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat Ayub menyadari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, segala ketakutannya, kecemasannya. Ayub seolah-olah merasa bahwa dirinya ini musuhnya Allah. Ayub merasa bahwa dia sedang tersiksa dan dia sedang disiksa. Segala sesuatu yang tidak dia perbuat, tetapi hari itu terjadi di dalam hidupnya. Ayub bertanya-tanya mengapa dan mengapa semuanya ini menimpa dan terjadi di dalam dirinya. Dia kehilangan segala sesuatu. Dia harus menderita sebagai orang yang sepertinya paling hina pada waktu itu. Tapi dia juga berada di antara perasaan takut, tidak terima, tapi juga khawatir kalau Allah marah. Ayub berusaha mengoreksi dirinya. Apakah ada dosa yang dilakukannya di masa lalunya, di masa mudanya? Dia juga berusaha merenungkan karena dia tahu benar apa yang Allah lakukan saat orang melakukan dosa. Tapi kita lihat dari ayat yang pertama, bagaimana Ayub itu begitu bersih hidupnya. Ketika dia melihat anak-anaknya setelah berpesta pora, dia memberikan persembahan kepada Tuhan untuk menguduskan kembali anak-anaknya. Begitu taat dan tertibnya Ayub menjaga hidupnya. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara, bahwa Ayub ini merupakan sebuah objek dalam proyek di kitab Ayub ini. Sebuah objek. Dia nggak tahu bahwa di balik ini semua ada pertemuan yang dilakukan di sorga. Bagaimana iblis meminta kepada Allah sebelum segala sesuatu itu terjadi menimpa kehidupannya. Jadi kalau secara hukum, Ayub sudah merasa dia ini menjaga hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang disukai Allah, apa yang tidak disukai Allah. Apa itu hidup benar, apa itu dosa. Dia mempelajari itu semua dan dia menjadi pelaku atas firman Tuhan itu, atas perintah-perintah Tuhan itu. Dia sudah berusaha untuk melakukan apa yang benar. Tapi mengapa? Dia harus mengalami penderitaan, mengalami malapetaka yang begitu dahsyat menimpa hidupnya sampai dia kehilangan segalanya. Dan sahabat-sahabatnya yang seolah-olah datang ingin menghibur dia, tapi malah menjadi beban buat hidupnya. Dia nggak memahami skenarionya Tuhan di balik keadaan yang hari itu dia alami. Dia nggak ada di sana ketika iblis negosiasi sama Tuhan untuk menyampaikan permintaannya di hadapan Allah untuk mencobai Ayub.
Nah, di sini kita lihat ya saudara-saudara, bagaimana seorang yang hidup benar, seorang yang menjaga hidupnya, tapi terkena masalah, saudara-saudara. Kalau tadi di awal kita ngelihat kegalauan hati Ayub, bagaimana dia sedang menghadapi sesuatu yang berat, yang seolah-olah Allah yang diandalkan sekalipun sedang berpaling daripadanya. Dia takut akan Allah, dia takut ditinggalkan Allah, tapi dia juga tidak memahami apa yang terjadi hari ini di dalam kehidupannya. Mungkin ini terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak mengerti kenapa Tuhan ini terjadi di dalam kehidupanku. Mungkin Anda merasa bahwa Anda sudah hidup benar, tapi ingat, Ayub yang sudah hidup benar sekalipun, Ayub yang yakin bahwa dirinya tidak bersalah, tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia introspeksi diri, saudara-saudara. Kecenderungan orang percaya hari-hari ini adalah susah untuk dikasih tahu. Nah, kita lihat dari ketiga teman Ayub ini, ketiga-tiganya semua sepertinya mengatakan sesuatu yang benar, tapi hanya untuk membela perkataan mereka. Cuman untuk menyampaikan apa yang kelihatannya benar, tanpa memahami posisi Ayub, tanpa memahami skenario yang Tuhan hendak sampaikan melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Saudara-saudara, mungkin kita capek dengan keadaan yang hari-hari ini sedang menimpa kehidupan kita. Mungkin kita capek, kenapa Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah hidup benar, saya sudah menjaga kekudusan. Tetapi hal ini menimpa kehidupan saya. Atau mungkin saudara-saudara sedang kehilangan sesuatu. Saudara-saudara sedang merasakan suatu pergumulan di mana ketidakadilan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak mengerti skenarionya Tuhan. Kalau kita baca ayat ini karena kita sudah tahu endingnya seperti apa kitab Ayub ini. Jadi kita bisa memahami, oh ternyata di awal memang ada skenario antara iblis yang meminta Tuhan untuk mencobai hambanya Ayub. Tapi bagaimana Ayub menyelesaikan bagian demi bagian yang dikupas dalam kitab Ayub ini. Kita belajar reaksi Ayub, respon Ayub terhadap keterhilangannya, terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, terhadap orang-orang terdekat yang bukan melakukan sesuatu yang menghibur dia supaya dia bisa bangkit. Tetapi bagaimana Ayub di dalam kenyataan ini, dia tahu proses apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah ketika Ayub menyampaikan kedua keinginannya, ketika dia melakukan yang namanya pembelaan, jangan jauhkan tanganmu daripadaku. Karena Ayub tahu dia perlu Tuhan melebihi dari segala sesuatu. Ayub pengen dibebaskan dari penderitaan ini. Tapi Ayub tahu dia perlu Tuhan. Kegentaran terhadap Engkau janganlah menimpa aku. Ayub berdoa, jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku hanya percaya kepada Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Bahkan ketika dia berada di dalam ketidakpastian, dia di dalam kelemahan dan kelelahannya menghadapi segala sesuatu. Dari orang yang luar biasa, orang yang terpandang, hari itu posisinya hancur. Hari itu posisinya ada di bawah. Orang-orang yang mungkin tadinya menghormati dia, mungkin hari itu sudah melupakan dia. Mungkin kita ada di dalam posisi Ayub itu hari-hari ini. Tapi kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Jangan biarkan kita melepaskan tangan Tuhan dari setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Kegalauan mungkin boleh ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita juga harus tahu kepada siapa kita harus berharap. Jangan biarkan kegalauan, jangan biarkan kebimbangan, kekecewaan, ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Sebab ada tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan cuma sedang menunggu respon kita. Nah, kalau di ayat yang ke-13 ini, Ayub masih belum meresponi dengan benar. Di dalam ayat yang ke-13 ini, kita baru melihat pembelaan Ayub terhadap statement-statement dari teman-temannya.
orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah Tuhan tidak bekerja? Hari itu Tuhan sedang bekerja. Hari itu Tuhan sedang menanti langkah-langkah selanjutnya yang akan Ayub kerjakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, seberapapun berat tantangan hidup kita, hari ini kita belajar untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kita yakin bahwa kita tidak bersalah, tetap berjalan di dalam keadaan itu. Tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Tapi jika melalui ayat firman Tuhan ini ada sesuatu koreksi dari Tuhan. Mungkin itu ada dosa dari masa lalu kita. Mungkin itu ada suatu kepahitan yang membuat kita ada di dalam permasalahan ini. Mari kita koreksi saudara-saudara. Sampai kita benar-benar yakin sudah melakukan apa yang benar, yang sudah Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Siapapun kita nggak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya problem, dari yang namanya pergumulan. Tapi kalau hari ini kita ada, jadikanlah itu sebagai berkat, supaya kita bisa menjadi manusia yang semakin kuat di dalam Tuhan. Jadikanlah itu sebagai pijakan kita, untuk semakin kita bisa dipakai Tuhan naik dan bukan turun. Dan yang paling penting saudara-saudara, ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk melihat kita. Mungkin mereka mencemooh kita hari ini. Mungkin mereka melecehkan kita hari ini. Tapi percaya akan pembelaan Tuhan. Karena kita nggak tahu skenario apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi endingnya seperti apa, saya dan saudara yang akan menyelesaikannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari Ayub 13 ini, kiranya bisa menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengerti dan memahami jalan-jalan hidup-Mu di dalam kehidupan kami. Jika itu kami Tuhan, kami percaya hari ini Engkau sedang berbicara, hikmat-Mu turun atas kami ya Bapa. Dan izinkan kami memiliki kebijaksanaan untuk kami bisa menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, yang senantiasa hidup takut akan Tuhan dan menyelesaikan sampai akhir dengan benar ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami ini milik-Mu, Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan seluruhnya ya Tuhan, hidup kami, keluarga kami, pergumulan kami, masa depan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.